Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Lafirda Prisylvia yang akan menjadi host pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Memperkenalkan presenter pada pagi hari ini, Mas Rian, dan sebagai moderator Bu Krisna Running yang akan mengiringi berjalannya acara hari ini. Materi pada pagi hari ini adalah bagaimana cara merekam dan mengunggah video ke platform YouTube. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya sebagai host memberitahukan beberapa peraturan saat Meet berlangsung. Dimohon untuk selalu mengaktifkan mikrofon terlebih ketika presenter sedang menjelaskan materi. Dan dimohon untuk menekan tombol raise hand sebelum mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Sekiranya itu saja, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk Bu Krisna sebagai moderator dipersilakan. Baik, terima kasih sekali Mbak Lafirda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara VCT Virtual Coordinator Training Batch yang ke-9. Baik, kali ini kita akan berbicara dan berdiskusi tentang masalah hidroponik, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan. Dengan letak geografis yang berada di garis khatulistiwa, membuat negeri yang kaya dan subur ini sangat mudah untuk ditanami. Nah, beraneka ragam tanaman, entah itu tanaman palawija maupun tanaman sayuran, sangat berpotensi untuk ditanam, baik ditanam di pekarangan rumah, di area-area persawahan maupun perkebunan. Banyak keuntungan yang bisa diambil ketika kita mau meluangkan waktu, tenaga untuk mulai menanam, mulai dari yang simpel, misalnya tanaman-tanaman sayur kita tanam di pekarangan rumah. Nah, dari hobi-hobi kecil ini sebetulnya ada potensi untuk bisa dibuka sebuah ladang usaha baru yang bisa menghasilkan profit dalam bentuk rupiah tentu saja. Salah satunya adalah dengan hidroponik. Banyak sekali cara-cara untuk melakukan hidroponik, baik secara menggunakan wadah-wadah yang sederhana, bahkan sampai untuk skala-skala produksi. Nah, yang menjadi masalah adalah belum banyak petani-petani muda di Indonesia yang tertarik untuk melirik salah satu bidang ini. Tetapi kita bisa melihat bagaimana sih perkembangan dan usaha yang dilakukan oleh salah satu pemuda milenial, ya, petani milenial yang mau belajar dan juga mulai menanam tanaman-tanaman sayuran hidroponik, sehingga untuk saat ini sudah mulai menghasilkan rupiah. Nah, saat ini kita sudah kehadiran seorang petani milenial muda yang mulai mengembangkan usahanya di bidang hidroponik. Dia adalah Mas Rian. Mas Rian ini adalah seorang pelajar atau mahasiswa di Coding Indonesia. Dia sangat suka sekali bahasa pemrograman, tetapi dia sekarang mulai melirik peluang usaha di bidang hidroponik. Nah, nanti apakah bisa IT ini digabungkan dengan hidroponik? Insya Allah bisa, karena nanti tujuan kedepannya adalah bagaimana sih mengajak pemuda Indonesia untuk bergabung dalam satu komunitas yang mulai dari prepare, semai, tanam, dan semuanya itu hingga nanti bisa dipasarkan akan diolah dengan teknologi IT. Nah, bagaimana keseruan tentang hal-hal hidroponik ini? Kita akan ngobrol langsung dengan Mas Rian. Silakan Mas Rian. Ya, terima kasih Bu Krisna. Sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu kan siapa saya? Ya, saya Mas Rian. Berasal dari Ponorogo, Indonesia. Di sini saya akan mencoba meng-share bagaimana cara kita bisa menghasilkan rupiah di masa pandemi ini. Ini share screen. Tab. Ya. Sudah sudah kelihatan ini share screen-nya? Sudah. Oh ya. Oke, kita ngobrol hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Jadi, hidroponik itu tanpa tanah. Hidroponik itu sumber nutrisinya itu dari air. Terus dari air itu kan ada pH. pH itu diukur sampai memenuhi nutrisinya. Pada hidroponik itu ada dua macam. Ada hidroponik organik dan anorganik. Yang organik itu seperti Mas Rian ini yang saya lakukan, itu hanya menggunakan pupuk-pupuk seperti bekas sampah sayuran yang sudah tidak digunakan, seperti halnya sayur sisa, terus dibuat seperti kompos. Setelah itu nanti airnya nanti disaring, disuling, terus akhirnya menjadi sebuah nutrisi. Terus cara membenih. Untuk tanaman hidroponik, cara membenihnya itu cukup mudah. Apalagi yang namanya kangkung. Biji kangkung itu kita rendam di dalam air mungkin sekitar 1 kali 24 jam. Setelah itu dia akan terkelupas. Setelah terkelupas, nanti kita ada dua macam. Bisa memakai rock wool, bisa memakai media tanam seperti kokopit. Untuk kangkung biasanya Mas Rian menggunakan kokopit. Karena apa? Rock wool itu kan biasanya kalau di net pot itu kan ukuran 2,5 cm, di dimensinya 2 kali 5 cm kali 3, jadi kubus seperti itu. Jadi untuk nanti ke depannya kalau kangkung itu dirasa rugi, jadi triknya seperti itu. Kita menggunakan media tanam kokopit untuk proses pembenihan saja. Jadi nanti setelah tadi terkelupas itu kita masukkan ke kokopit, dikasih air, terus ditunggu lagi 1 kali 24 jam. Jadi total pembenihan untuk dari melupasnya benih tadi sampai jadi kayak capar itu, ada akar-akarnya dikit itu sekitar 2 hari. Setelah itu cara pindah tanam. Waktu untuk pindah tanam itu beragam. Sebagai contoh, kalau kangkung itu sekitar 8 sampai 10 hari. Kemudian ada selada, itu berbeda juga. Selada itu bisa langsung di rock wool. Nah, untuk pindah tanamnya itu mungkin bisa sampai 10 hari karena pecahnya benih itu beda-beda. Seperti itu. Terus cara pindah tanamnya itu
jika kita menggunakan media tanam rockwool, itu langsung dari rockwoolnya kita pindah ke dalam net pot. Jika kita menggunakan media tanam kokopit, kita mempunyai pinset, atau kalau tidak seperti itu air itu dikasih ke kokopit, nanti akan lemas semua. Setelah lemas, nanti akar-akarnya itu kan menyatu, kita angkat terus kita masukkan ke net pot seperti itu. Terus ada masa peremajaan. Jadi mengapa kok tidak langsung ke pendewasaan atau mungkin langsung ke proses masa panen nanti? Karena dibutuhkan waktu peremajaan. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana cara menanam yang baik dan benar, seperti halnya kangkung, selada, bayam, itu ada masa peremajaannya. Dari tadi masa pindah tanam terus ke masa peremajaan, itu mungkin memerlukan sekitar 14 hari atau 2 minggu untuk kangkung. Jadi nanti sekitar satu jengkal itu sudah pindah di peremajaan. Nah, di masa peremajaan itu seperti apa? Kita lebih mengontrol nutrisi, terus bagaimana ada hama. Biasanya masa peremajaan ini banyak hama yang sudah masuk ke dalam kebun kita. Seperti halnya kupu-kupu, terus belalang, terus leaf miner atau hewan kecil yang sukanya dia bertelur di daun-daun. Jadi kita harus rajin-rajin melihat kebun kita. Terus masa panen lah. Sebelum masa panen itu dari remaja ke dewasa, kita membutuhkan mungkin sekitar 1 minggu saja. Karena apa? Dari remaja ke dewasa kita hanya menunggu dan melihat saja. Beda dengan dari pindah tanam ke masa peremajaan. Karena itu biasanya memang nutrisi terbaik dari tanaman itu di masa remaja. Maka dari itu ada yang namanya di era sekarang kan itu bayam yang sekitar umur 14 hari 15 hari udah dijual sekitar segini, dari awal dia benih terus sampai mau diremajakan, tapi itu langsung dipanen karena sumber nutrisi vitaminnya itu lebih besar dari saat dia sudah dewasa. Maka dari itu pas masa remaja kita harus sangat-sangat menjaga. Karena apa? Biasanya pada masa itu para hama itu sudah masuk ke kebun kita. Nah, pada masa panen kita tinggal menunggu saja dewasa. Ya, tetap kita awasi bagaimana progres dari tanaman kita. Pada masa panen biasanya berbeda juga. Kalau kangkung itu sekitar 3 mingguan. Terus bayam itu cukup 2,5 minggu. Jadi sekitar berapa? 20 hari setelah benih tadi. Kalau selada itu sekitar 40 hari sekitar itu. Karena itu tadi perbedaan berkembangnya setiap tanaman hidroponik itu berbeda-beda. Kalau kita menanam kangkung, mungkin kita hampir 3 minggu sekali bisa langsung panen. Dan enaknya kalau kangkung itu kita bisa panen berulang-ulang. Jadi kita memotong tidak usah sampai ke akarnya. Jadi cukup disisakan sekitar segini. Nanti kita potong mungkin seminggu atau seminggu setengah lah. Itu langsung sudah kita bisa panen lagi. Seperti itu. Berbeda dengan lainnya. Hal ini bisa hanya untuk kangkung ya. Kalau selada nanti dibuat seperti itu tetap tidak bisa. Terus ada bayam. Biasanya tuh bayam kan sukanya anak kecil kayak seperti itu. Lah itu tuh masa pertumbuhannya tuh cukup relatif cepat daripada yang lainnya. Bisa saja malah bayam tuh lebih cepat dari kangkung. Karena apa? Dia kan tumbuhnya ke atas baru
daun seperti itu, sama seperti kangkung. Tapi kalau kangkung kan biasanya kita makan sampai ke batang-batangnya. Kalau bayam kan itu biasanya ke setengah saja, nggak sampai ke bawah seperti itu. Terus selada kita bisa panen sekitar 40 hari tadi. Biasanya kalau kita panen beratnya itu sekitar kurang lebih 1 net pot itu 250 gram atau 1/4 kilo. Terus kalau kangkung 1 net pot isinya itu sekitar 10 biji. Jadi dari awal tadi itu kita pindah dari pembenihan ke pindah tanam ke masa itu peremajaan tadi, itu sekitar 10 benih. Atau kalau biasanya kan ada masa mati kayak gitu, maksudnya di dalam suatu pertumbuhan 70%, 75-80% itu mungkin kehidupan ada, tapi 30% itu mungkin akan mati. Karena maka dari itu kita harus siap-siap mempunyai bibit cadangan. Jadi kalau misalkan kita ingin panennya nanti sekitar 10 biji, 10 batang, itu kita bisa menyiapkan sekitar 15, karena mungkin dari 15 itu ada yang 3 mati, 2 atau 1 seperti itu. Jadi lebih baik kita mencadangkan seperti itu. Kalau selada itu cukup 1 di dalam 1 net pot, karena dari 1 itu dia bisa berkembang. Bayam pun juga sama seperti kangkung. Jadi sekitar, kalau bayam sebetulnya nggak dihitung sih. Jadi kita kira-kira satu ujung ini kita celupkan ke air dulu, tangan kita ini telunjuk, terus kita masukkan ke dalam benih tadi. Dia kan langsung kumpul di sini, kita tempelkan ke net potnya itu tadi. Nah kita tempelkan ke rock wool, maaf salah. Nah dari rock wool itu masih sama, 1 kali 24 jam di tempat gelap dulu. Terus setelah itu, setelah sudah ada akar-akar putih itu, kita pindah ke tempat ada sinarnya seperti itu. Jadi itu tadi beda-beda setiap tanaman itu. Terus nah seperti ini namanya adalah pagoda, sawi pagoda. Ini masa permajaan. Ini dulu waktu Mas Rian masih menggunakan box ya. Jadi emang awalnya tuh dari belajar dari awal banget. Jadi dari ember, dari styrofoam, terus kebok, terus sampai sekarang sudah ada pipa itu paralon. Perbedaannya tuh cukup signifikan. Karena apa? Di box atau di ember, pokoknya yang tidak menggunakan listrik sekalipun, kita harus mengaduk. Jadi nutrisi yang di dalamnya itu nanti tidak boleh menggempal, itu seperti santan yang ditaruh kulkas seperti itu loh. Jadi harus dicairkan, harus diputar-putar biar ada oksigen dan tetap larut seperti itu. Berbeda dengan kalau kita menggunakan pipa. Biasanya kalau menggunakan pipa itu sudah ada kayak di tempat akuarium tuh tempat pernukaran oksigen. Nah itu kita tinggal mengisi air, kasih nutrisi, kita tunggu saja. Karena di situ dia sudah berputar-putar kan, oksigen dan air dan nutrisinya itu sudah berputar semua. Dan untuk masa pertumbuhannya tuh juga berbeda sangat jauh. Dulu Mas Rian menggunakan box-box seperti ini, itu biasanya setengah lebih lama daripada saat sudah menggunakan pipa. Karena itu tadi, tanaman itu akarnya kalau kita diberi oksigen, jadi kan ini tertutup semua boxnya itu pakai styrofoam. Di bawah itu kan ada akar, terus air sama nutrisi. Di dalamnya tuh kalau tidak ada oksigen, dan maksudnya kurang oksigen, itu pertumbuhannya lebih lama daripada kalau saat kita menggunakan pipa. Karena pipa kan oksigen sudah berputar terus menerus seperti itu. Jadi mungkin kalau biasanya masa panennya harusnya 20 hari atau 35 hari, itu mungkin sampai 40 sampai 45 hari lebih lama. Dan mungkin
faktor hamanya itu lebih banyak di sini, karena di sini tidak adanya oksigen, terus ibaratnya dibiarkan saja. Jadi kalau kita menggunakan box harus lebih rutin berkunjung ke kebun kita daripada di pipa. Jadi memang harus lebih rutin. Nah, ini contoh selada waktu kecil. Jadi awalnya satu benih tadi, terus seperti ini, kecil-kecil. Terus dia masih tumbuhnya kayak gini, V gitu. Ke atas tapi ke samping dikit. Ntar kalau sudah sekitar 15-20 hari, dia sudah mulai mengembang tumbuh ke kiri ke kanan seperti itu, sudah nggak ke atas lagi. Oh ya, salah satu faktor utama dalam hidroponik itu cuma satu, adanya sinar matahari. Nutrisi bagus, airnya bagus, tapi sinar mataharinya kurang, tumbuhan kita akan bisa saja busuk, terus bisa saja layu dan lain sebagainya. Maka dari itu kemarin waktu musim hujan, Mas Rian tuh banyak gagal di peremajaan. Jadi memang itu yang harus kita awasi itu dari masa remaja itu, karena memang faktornya paling banyak di masa remaja itu. Ini di Facebook enggak slide. Kok enggak muncul? Ini slide-nya muncul apa tidak? Ngestak di slide pertama. Slide pertama? Iya. Bentar. Oh, dari tadi berarti itu. Window. Mungkin bisa di share screen Mas, langsung ke foto-fotonya Mas. Oh, foto. Ini sudah masuk belum ini? Fotonya diklik dulu Mas. Foto. Ini sudah presenting. Ini sudah masuk. Oke, sudah. Ini ganti? Ya, oke. Oke. Ya, kita ulangi. Ya, ngobrol-ngobrol hidroponik. Mungkin yang belum tahu apa sih hidroponik itu, ini penjelasan secara ilmiahnya. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Pada intinya hidroponik itu hanya murni menggunakan air, tidak dengan adanya unsur hara seperti tanah. Media tanam hidroponik itu ada banyak. Ada salah satu contohnya seperti rockwool, terus kokopit tadi. Mohon maaf Mas Rian, Apa? bisa langsung ke fotonya? Oh, foto. Iya, tadi penjelasannya udah jelas, cuma Iya. fotonya ya. Foto ini. Oke. Ya, ini salah satu foto waktu Mas Rian di masa permajaan pagoda, sawi pagoda. Fotonya seperti ini. Di masa ini biasanya banyak sekali hama. Contoh halnya telur-telur live miner itu biasanya di sini. Kalau sudah ada satu titik saja putih di bagian daun, itu mungkin sekitar besoknya atau besok lusa itu langsung satu tanaman ini langsung busuk, karena memengaruhi sekali dalam pertumbuhan si tanaman ini. Terus ini selada koral ini sepertinya, karena jenis selada itu ada banyak, jenis sawi ada banyak. Kalau seperti ini selada koral. Ini juga waktu permajaan. Ini dulu masih memakai box.
dimana memang masa pertumbuhannya tuh lebih lama daripada menggunakan pipa paralon. Nah, ini di belakang ini contohnya. Dulu waktu Mas Yan masih mencoba dari titik awal, ini ada styrofoam, terus menggunakan gelas bekas. Ini kangkongnya itu murni. Ini dulu itu sudah besar banget. Ini sekitar 20-25 hari dipegang. Ini lurus-lurus ya ini. Ini karena waktu itu masih panasnya itu masih ngejreng seperti itu. Jadi nggak seperti waktu Januari atau ya masa sudah hujan itu. Kemarin tuh masih sempat banyak gagal panen karena di waktu remaja itu kurang sinar matahari. Jadi kuncinya hidroponik itu ya satu itu, harus ada matahari murni, bukan dari matahari buatan seperti sinar UV, lampu LED itu yang terang banget itu kurang bagus seperti. Jadi harus murni dari sinar matahari. Nah, ini bisa dilihat di atas itu ada bayam hijau, di bawahnya ada kangkung, terus paling bawah ini ada pagoda, selada. Ini waktu permajaan dulu. Dan setiap hari itu sekitar 2 kali sampai 3 kali sehari harus diaduk, karena itu tadi tidak ada adanya oksigen di dalam box seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Oke, itu tadi penjelasan dari Mas Rian. Minta tolong volume laptopnya agak dikurangi, Mas. Oh, kekerasan ya. Oke, karena posisinya memang berdekatan, device-nya Bu Krisna dengan Mas Rian, jadi suaranya agak berdengung. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan. Jadi kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan Mas Rian tentang keseruan hidroponik ya. Jadi hidroponik itu sebetulnya kemarin Mas Rian itu hanya berapa bulan awalnya ya Mas Rian, di masa pandemi itu. Kemudian mencobanya itu mulai dari menggunakan styrofoam bekas, kemudian menggunakan gelas aqua bekas, dan waktu itu mencarinya di mana Mas Rian? Yang bekas-bekas itu di tempat rosok. Ya, Memang di tempat awalnya rosok. itu memang seperti itu. Jadi kemudian kita memang sengaja minim budget ya. Bisa nggak sih hidroponik ini dengan menggunakan barang bekas, biaya yang sekecil-kecilnya bisa nggak kira-kira menghasilkan gitu ya. Nah ternyata yang membedakan hidroponik jadi atau tidak itu sebetulnya adalah keuletan dari petani hidroponik. Nah, kalau kita lihat sebetulnya hidroponik ini banyak sekali dikembangkan. Ada juga di Jepang itu malah menanam padinya itu menggunakan hidroponik, jadi di gedung tertutup ya. Kemudian ada lagi di Belanda, kalau kita mau tahu, Belanda itu hidroponik terbesar di dunia. Jadi dia benar-benar semuanya itu ada di dalam gedung, tetapi dia bisa memanen apapun tanpa mengenal musim. Bahkan sekarang yang sedang dikembangkan adalah stroberi. Jadi dia tidak mengenal musim ya, harus setahun sekali baru bisa panen atau enggak gitu. Nah, kalian anak-anak muda ini harusnya mau melihat peluang-peluang usaha ini. Ini sudah dibuktikan sama Mas Rian. Boleh cerita Mas Rian pernah dapat duit berapa gitu dari hasil coba-cobanya ini? Mungkin dari awal masih menggunakan box seperti itu, styrofoam. Tahun kemarin buku ditutup terus di angka 500.000 sudah masuk. 5 juta ya. Itu dari ini ya Mas ya, dari masih barang-barangnya bukan yang pralon ya Mas ya? Ya, masih pakai itu. Jadi memang lama ya bertumbuhnya. Kalau kira-kira dilihat dari prospeknya ada keuntungan nggak Mas? Ya kalau keuntungan itu tergantung kita membaca peluang pasar yang kita tuju. Seperti halnya kalau kita menanam bayam, mungkin pasar kita itu ke bubur-bubur bayi seperti itu kan, menggunakan bahan dasarnya bayam-bayam seperti itu.
Kalau kangkung kita mungkin masuk ke dalam restoran yang biasanya cah kangkung, jadi kita harus membaca pasar kita yang harus tuju seperti itu. Dan mungkin bisa cerita salah satu alasan kenapa sih Mas Rian itu kok lebih memilih ke hidroponik dan organik, kenapa nih Mas? Ya salah satu contohnya karena kita kemarin pertama ya kondisi pandemi, terus ya namanya orang kalau dipepet keadaan kan kita harus berpikir maju, inovatif, kreatif, dan harus menggunakan segala cara agar kita bisa menghasilkan rupiah walaupun dari barang-barang bekas. Jadi awalnya itu mungkin karena iseng ya, jadi kita coba ya dari Bu Krisna juga itu pertama ke tempat rosok, terus kita cari ember, kita cari aqua gelas seperti itu. Jadi sumber belajarnya itu mungkin satu dari YouTube ya mungkin. Jadi berbagai tutorial kita lihat, terus kita terapkan. Ya namanya gagal tuh banyak memang, sering kali gagal. Dari masa pembenihan itu langsung gagal ada, dari masa remaja gagal ada, malah sampai mau panen itu sekitar berapa hari lagi panen itu gagal ada. Contohnya pagoda, ada kupu-kupu kemarin sore itu datang ke pagoda, terus besoknya kita mau panen. Nah khusus itu satu lagi kok sudah dimakan ulet. Jadi mungkin masa dia berkembang biak tuh mungkin 1 malam ya kupu-kupu itu. Jadi sore dia masuk ke daun-daunnya itu bertelur, terus mungkin semalam dia sudah menetas, besok pagi anaknya sudah makan, dia bergembira di situ. Jadi memang ada kalanya kita tuh bersedekah ya, bersedekah kepada hewan-hewan yang mungkin dia membutuhkan makanan berlebih gitu. Jadi itu satu ember kita serahkan untuk dimakan-makan, yang lainnya kita panen seperti itu. Jadi mungkin memang ada gagal panen, terus yang menentukan itu sebenarnya alam sih, seperti itu Bu Krisna. Kalau alasan memilih organik apa Mas? Kenapa kok memilih organik? Ya kan kita selama ini kita makan sayur seperti kita beli di pasar itu kan sebenarnya memakai pestisida ya. Jadi sudah menggunakan tanah, menggunakan pestisida. Jadi misalkan di sawah itu sebelum kita memasukkan benihnya mungkin kan sudah di itu pestisida, siram nutrisi yang ada campuran kimianya seperti itu. Terus sudah di benih kita itu lagi semprot lagi. Setelah semprot terus pada intinya kalau tidak organik itu banyak zat-zat kimianya seperti itu. Kalau organik kan kita membuat dari sampah sayuran tadi, seperti sisa sayur bening, sayur yang banyak klorofilnya, seperti bekas sayur bayam yang sudah tidak digunakan. Nanti adik-adik bisa ibunya kalau misalkan daripada di blendrang ya kan, nanti itu bisa digunakan sebagai pupuk. Jadi kita taruh ke dalam ember yang ada tutupnya, nanti dilubangin, kita masukkan ke situ, mungkin sekitar 2 minggu sampai 3 minggu baru dibuka, nanti sudah bercampur dan sudah adanya mikroba seperti jamur-jamur gitu. Jadi nanti memang kalau yang benar itu baunya itu malah tidak busuk seperti itu. Jadi kenapa Mas Rian milih organik? Karena dari segi kesehatan itu memang bagus. Namanya organik kan murni dari, ibaratnya dari daun, sampah daun menjadi nutrisi daun, terus kita panen daunnya, jadi berkesinambungan seperti itu. Jadi saling berkaitan. Ya seperti itu Bu Krisna. Oke, jadi pada intinya kalau misalnya anorganik itu karena banyak zat-zat kimia yang nanti akan tersimpan di dalam tubuh ya, itu berbahaya kalau misal kita melakukan konsumsinya dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kalau kita bandingkan nih ya, kenapa sih orang-orang dulu itu sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua tetapi tubuhnya masih terlihat sehat, bugar, itu karena memang dari segi makanannya itu
sangat terjaga. Dulu itu tidak ada pestisida, tidak ada zat-zat kimia, semuanya murni dari alam. Itulah yang membuat orang-orang zaman dulu lebih sehat ketimbang orang sekarang. Nah sekarang banyak kita temui anak-anak yang usianya masih usia muda itu mengidap berbagai penyakit komplikasi, entah itu kanker, kemudian ginjal gitu ya, ada yang diabetes juga. Nah itu karena konsumsi makanannya itu sudah banyak mengandung zat-zat kimia yang menjadi residu di dalam tubuh. Nah, PR buat kita adalah sebagai generasi muda ya, bagaimana nih caranya mengedukasi masyarakat supaya bisa kembali ke hal-hal yang alami, hal-hal yang sehat gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman ini? Adik-adik silakan yang mau ditanyakan. Mungkin masih bingung ini Mas, tadi kan Mas Rian menyebutkan rockwool, kemudian menyebutkan netpot, kayak apa sih sebetulnya bentuknya? Oh, bentuknya itu seperti mungkin share screen yang ada gambar-gambar rockwool, kemudian netpot, yang lagi semai. Bentar. Itu di Facebooknya Bu Krisna sebenarnya lengkap ya. Kenapa? Nah ini salah satu alasan kenapa kita selalu mengupload apa yang kita lakukan di media sosial, karena kita ingin mengedukasi orang bahwa ini loh ada lapangan usaha baru, ini loh ada hal baru yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Ini apa Mas? Tolong dijelaskan Mas. Ini namanya rockwool. Kita menggunakan rockwool. Ini sawi samhong ya mungkin. Saya lupa karena benih itu mirip-mirip semua. Jadi bisa dilihat daunnya ini ada yang hijau muda, hijau tua. Ini masih kecil sudah. Pokoknya hampir sama kalau masih benih. Nanti kita bisa lihat tuh kalau sudah masa pindah ke remaja itu mungkin bisa terlihat. Ini bayam merah, pakcoy ini, terus mana lagi? Nah ini pagoda. Bentar. Nah ini pada saat sudah panen, ini selada ini ada yang isinya 3 karena dulu memang keterbatasan waktu ya. Biasanya kalau memakai pipa kan bisa lebih cepat. Nah ini kita menggunakan box jadi memang harusnya sudah masa panen itu mungkin karena lama jadi pertumbuhannya lebih sulit. Ini sekitar 250 sampai 300 gram satu kantong ini. Nah ini termasuk dalam segi packaging ya Mas ya? Iya juga. Kenapa sih sayuran hidroponik itu lebih mahal ketimbang sayuran konvensional ya? Salah satu alasannya dari segi penanamannya sudah beda ya Mas Rian ya? Iya betul. Kemudian dari segi pupuknya, kalau misalnya itu organik, maka otomatis membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Walaupun itu katakanlah sampah-sampah dapur ya. Nah ini waktu itu Mas Rian bikin pupuk organiknya ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas Rian. Dari sayur-sayur segar pilihan. Ini suaranya masuk apa tidak ini? Sayur sisa dapur. Suaranya di off aja Mas Rian karena feedback. Iya. Nah ini nyorot wajah. Nah itu. Ini malah pertamanya dulu beli sayurnya di sayur-sayur di tempat sayur, malah bukan buat dimasak tapi buat dibuat pupuk. Iya karena kita sudah mulai masuk ke skala produksi ya Mas karena itu memang dibutuhkan lebih banyak. Kalau dari awal-awal itu memang sampah dapur ya, tapi ternyata tidak cukup ya, karena kita kan sampah rumah tangga hanya berapa, sedangkan tanaman ini butuh pupuk yang banyak gitu. Jadi kita sengaja beli sayur-sayur yang seger
supaya bisa pupuknya itu, hasil pupuknya lebih bagus. Ini contoh-contohnya ya. Ini sawi hijau atau ya sawi hijau ini ya. Untuk dari rasa Mas, mungkin ada perbedaan ya, tidak? kalau rasa itu dari hidroponik atau kita beli sayur di pasar atau di tempat lain itu, kalau hidroponik itu rasanya renyah, terus keras gitu. Yang kedua banyak airnya, jadi mungkin kalau keras itu langsung kayak berair gitu, lebih renyah, terus manis, seperti itu dari segi rasa. Dan ini kalau misalnya mau di jus, misalnya seladanya mau di jus, itu sangat sehat sekali ya, karena memang betul-betul organik. Dan satu lagi yang masuk ke dalam pack itu adalah sayur-sayur pilihan. Jadi kalau ada sedikit rusak itu pasti langsung kita singkirkan. Itu ya Mas Ian. Ya. Ada sampel yang selada besar enggak Mas? Selada besar mungkin belum diupload di box nggak apa-apa. Apa? Yang di box mungkin. Ini sawi sambung besar ini satu. Salah satunya, contohnya. Ini satu netpot ini. Nah, ini untuk seladanya ya. Iya. Ini bayam sudah besar segini. Ini tangan Mas Ian segini, ini bayam segini. Ini memang sudah besar, tapi itu tidak keras. Batangnya itu tetap keras seperti itu. Lah ini yang sudah pakai peralon ya Mas. Iya. Lah ini yang waktu itu Mas di kupu-kupu itu dimakan semalam itu langsung habis, direlakan. Ya memang kelemahan dari organik itu sangat disukai hama. Iya. Sangat disukai hama. Dan kita memang tidak pakai pestisida ya Mas. Iya, murni dari itu. Ini yang sudah menggunakan pipa, ini di atas ya sama, tapi lebih cepat ya, setengah dari waktu saat kita menggunakan kotak-kotak box tadi, karena memang adanya perputaran oksigen di dalamnya. Nih selada. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Ini seperti itu besarnya tangan Mas Rian, terus sama sawi sambungnya. Nah, bayangkan kalau misalnya anak-anak muda ini pada semangat menanam sayur di pekarangan rumah ya Mas ya. Iya. Mungkin orang yang sehat itu pasti lebih banyak lagi. Iya, betul. Ini tomat cherry, jadi nggak semua tanaman sayur, jadi ada tanaman buahnya seperti tomat seperti itu. Kemarin sempat banyak panen, terus akhirnya juga busuk karena memang kelebatan seperti itu buahnya. Jadi kepenuhan nih Mas. Iya, sudah kepenuhan. Ini sekali panen sehari satu mangkok terus ini. Memang. Ini bayam merah seperti itu. Jadi jenisnya itu ada banyak. Selada. Oke, mungkin kita bisa ngecek siapa saja sih yang tertarik dengan hidroponik. Coba bisa resen mungkin. Yang tertarik dengan hidroponik. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Siapa yang tertarik dengan hidroponik? Oh,
Oh, nggak ada yang tertarik ini. Itu Arya kayaknya mau bertanya itu. Siapa? Mungkin ada semacam door prize, Mas, Door prize seperti apa? untuk yang bisa memberikan apa ya, bisa memberikan pendapatnya tentang hidroponik ini. Silakan raise hand dan sampaikan pendapatnya. Nanti akan dapat door prize dari Mas Rian. Nanti kalau pas panen Ya. nanti akan dikasih produk hidroponiknya. Oke. Siapa aja boleh nih, termasuk Lafirda juga boleh. Yang mau menyampaikan pendapatnya silakan raise hand dulu coba. Nanti dapat door prize-nya produk hidroponik dari Garasi Hidroponik Ponorogo. Hidroponik Ponorogo. Apa nggak pada nggak doyan sayur ya? Oke, gimana? Sudah cukup semuanya? Oke, kalau sudah ada kalau tidak ada yang bertanya lagi, ya, kita ambil kesimpulan dulu. Yang pertama, tadi kita sudah sama-sama diskusi tentang hidroponik, ya. Hidroponik adalah tanaman yang saat ini memiliki peluang usaha. Ya. Kalian tinggal hidup di zaman yang betul-betul kompetisinya itu sangat-sangat kuat sekali. Jadi kalau kalian tidak mampu untuk melihat peluang usaha, kalian akan sangat kesulitan. Ya. Upayakan untuk menciptakan sendiri peluang usaha. Coba lihat dari berbagai macam dunia pekerjaan, ya, berbagai macam celah itu kira-kira apa sih yang bisa kita masuki. Nah, itu tekuni, pasti ada hasilnya. Kemudian yang kedua, hidroponik organik adalah salah satu upaya dari kita, dari masyarakat, ya, untuk menciptakan keluarga yang sehat. Jadi kalau misalnya keluarganya udah sehat, maka negara ini pasti akan jadi lebih kuat, ya, gitu. Dan yang ketiga, hidroponik ini bisa dilakukan oleh siapa saja, dan bisa dibayangkan jika Indonesia ini banyak pemuda-pemuda yang menjadi petani milenial, petani yang kekinian, maka insya Allah Indonesia akan lebih cepat kaya. Ya, karena kita berada di garis khatulistiwa yang memiliki musim itu dua, hanya musim hujan dan musim kemarau, di mana dua musim ini sangat menguntungkan di segi pertanian dan perkebunan. Beda dengan negara-negara yang memiliki 4 musim, ya, kita benar-benar sangat diuntungkan dengan kondisi geografis kita. Ya, mungkin itu yang bisa kita ambil kesimpulannya hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih Mas Rian sudah mau berbagi pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Rian, ya. Sukses terus untuk usahanya, sukses terus untuk apa nama usahanya, Mas? Garasi Hidroponik Ponorogo. Oke, Garasi Hidroponik Ponorogo. IG-nya bisa dikunjungin. Gimana? IG-nya bisa dikunjungin, terus pengen kepo-kepo bisa. Oke. Nanti untuk Instagramnya bisa dilihat di link deskripsi ya Mas, ya. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi dalam diskusi-diskusi menarik lainnya. Terima kasih, dan akan saya kembalikan lagi ke Mbak Lafirda. Silakan Mbak Lafirda. Terima kasih Bu Krisna. Sampai
pada penghujung acara pada sesi pertama pertemuan pagi ini. Untuk menutup sesi kali ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatian dan kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.